Wali Kota Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabibur. Yang terhormat Gubernur Lampung yang dalam hal ini diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Bapak Insinyur Fahrizal Darminto MA. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Ibu Riana Sari Arinal. Yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Bapak Yozi Rizal. Yang kami hormati anggota DPR RI, Bapak Taufik Basari. Yang kami hormati jajaran Forkopimda Provinsi Lampung atau yang mewakili. Yang kami hormati para bupati dan wali kota seprovinsi Lampung atau yang mewakili. Yang kami hormati kepala instansi vertikal seprovinsi Lampung atau yang mewakili. Para rektor universitas di Provinsi Lampung atau yang mewakili. Ketua KPU, Ketua Bawaslu, juga para pejabat pimpinan tinggi Pratama Provinsi dan Kabupaten Kota seprovinsi Lampung, pimpinan BUMN dan BUMD seprovinsi Lampung, Ketua Ormas, Orsos dan juga OKP seprovinsi Lampung atau yang mewakili, serta seluruh tamu dan undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami mengucapkan selamat malam dan selamat datang di acara syukuran peringatan ulang tahun ke-6 Rilis ID Lampung malam hari ini, hari Jumat 2 Februari 2024. Hadirin dimohon berdiri, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan berdoa bersama yang akan diimami oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung pada Bapak Dr. Haji Puji Raharjo SAG SSMU. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tabibur, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan peringatan HUT Rilis ID yang ke-6, izinkan saya mengimami doa dengan secara agama Islam dan mohon Bapak Ibu yang beragama Islam untuk dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Ya Allah, ya Rahman, ungkapan syukur tak terkira kami ungkapkan di malam yang penuh kebahagiaan ini kami wujudkan, merayakan hari ulang tahun ke-6 Rilis ID dalam kebersamaan, wujudkan pemilu damai jadi tekad dan harapan. Ya Allah, ya Rabbi, di hari bahagia media Rilis ID berkilau bak bintang semarak keberhasilan terpati. Doa kami merayakan tasyukuran ini untuk tebarkan cahaya berita terang menyinari, sebarkan kebaikan, laksana pelita yang memancarkan rindu dalam hati. Ya Allah yang memegang kepastian, dengan pena yang bijak, tuangkan kisah kebenaran, hembuskan napas harapan, tuntun langkah menuju kedamaian, berpegang pada prinsip teguh berdiri di jalan yang lurus. Doa ini menyertai merajut cinta kita dalam mimpi yang terus. Dalam relung jiwa terukir kerja keras yang menggema, media Rilis ID semoga terus berkibar, tak lekang oleh masa. Pemilu damai bersinar dalam liputan penuh kebijaksanaan. Ulang tahunmu bersemangatlah terus, beriring dengan zaman. Ya Allah yang Maha Tinggi, ampunanmu jadi asa dalam setiap kealpaan kami. Kebenaran yang hanya datang darimu selalu dalam penantian diri. Anugerahilah kami keheningan pikiran dan hati untuk menjadi sumber inspirasi dan kemaslahatan dalam kehidupan ini. Ya Allah, Tuhan alam semesta, hanya kepadamu kami meminta, hanya kepadamu kami menyerahkan segalanya. Anugerahkanlah pada masyarakat Lampung dan seluruh elemen bangsa Indonesia ini kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam menjalankan kehidupan bersama, mewujudkan pemilu damai yang sukses dan melanjutkan pembangunan penuh cita. Terima kasih rekan media yang bermartabat. Doa ini tercurah seiring angin yang membawa harapan erat. Semoga sukses selalu membimbing mata hati yang gelap. Media Rilis ID, ulang tahunmu tumbuhlah bagai bunga yang harum rasa damai dalam dekat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnal tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, malam ini kita juga bersama dengan 50 anak yatim piatu yang berasal dari 3 panti asuhan, yaitu dari Yayasan Surya Mandiri, juga dari Panti Kemala Puji, serta Miftahul Jannah Masal. Dan anak-anak ini akan menerima santunan secara simbolis diwakili oleh 5 orang dari masing-masing panti asuhan. Kami persilakan anak-anakku saya, silakan ke depan buat anak-anak dari panti asuhan. Ya. Dari Yayasan Surya Mandiri ada 5 anak yang mewakili, juga dari Panti Kemala Puji juga 5 anak, dan 5 anak juga dari Miftahul Jannah Masal ini. Nah, kita akan ada perjalanan simbolis. Ya, untuk menyerahkannya mohon berkenan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Ibu Riana Sari Arinal, didampingi oleh Ibu Yeni Puspasari Wirahadi Kusuma, juga Ibu Teba Segan Petrus Simanjuntak, istri dari General Manager Rilis ID, dan Ibu Ella Adeyunarso, pemimpin redaksi Rilis ID Lampung. Kami persilakan untuk mendampingi Ibu Riana Sari Arinal menyerahkan santunan secara simbolis kepada anak-anak panti asuhan. Ada 15 mewakili 3 panti asuhan.
Ya, seperti yang kami informasikan tadi, dari jumlahnya ada 50 orang Bapak Ibu sekalian yang sebagian ada di belakang kita. Mereka juga ikut mensyukuri setiap tahunnya perpanjangan usia dari Rilis ID, karena kebiasaan kami selalu mengunjungi panti asuhan dalam setiap hari ulang tahun Rilis ID. Ya, dilanjutkan dengan foto bersama. Silakan bergabung. Ibu Teba dan Ibu Ella, kami persilakan bergabung untuk foto bersama. Ibu Yani Puspasari ini adalah istri dari Direktur Utama Rilis ID, Bapak Wirhadi Kusuma. Selanjutnya ada Ibu Teba Sekan Petrus Simanjuntak. Silakan Ibu Teba bergabung foto. Beliau ini adalah istri dari General Manager Rilis ID, yaitu Bapak Segan Petrus Simanjuntak. Dan ada Ibu Ella Ade Yunarso, yang merupakan istri dari pemimpin redaksi Rilis ID. Baik, kita foto bersama. 1, 2, 3. Baik, cukup. Terima kasih Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung untuk waktunya. Anak-anak silakan kembali ke tempat duduk semula, bergabung dengan saudara-saudara yang lain. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, berikut ini kita akan ikuti penyerahan penghargaan Lifetime Achievement yang akan kami awali dengan tayangan video berikut ini. Rilis ID Lampung berdiri pada 1 Februari tahun 2018 yang lalu. Rilis ID Lampung adalah bagian dari Rilis ID yang berkedudukan di Jalan Pejaten Raya, Jakarta Selatan, yang lahir pada 1 Februari 2017. Perjalanan yang masih belum cukup panjang, namun telah menorehkan catatan sejarah bahwa Rilis ID telah tumbuh menjadi media besar dan diperhitungkan yang telah menemani masyarakat, khususnya Provinsi Lampung. Eksistensi ini tak lepas dari tangan dingin dan semangat sosok seorang laki-laki bernama Hendarmin. Laki-laki yang biasa dipanggil Bang EN, lahir pada 24 Juni 1968 dan wafat pada 22 April 2019 ini, telah mewariskan semangat luar biasa yang tak akan lekang oleh waktu. Berdirinya Rilis ID berawal dari kegelisahan hatinya. Pria berlatar belakang aktivis HMI ini ingin ikut andil dalam perjuangan membangun negeri. Kala itu, Bang EN melihat kondisi politik di negara ini tidak sedang baik-baik saja. Padahal, Bang EN berkeyakinan politik adalah bentala yang digenangi kebajikan. Politik dipercayainya adalah jalan menuju bangsa yang berketuhanan, berperi kemanusiaan, dan berkeadilan sosial. Dan itu merupakan kewajiban utama yang diemban para politisi. Tapi Bang EN melihat kredo profetik itu berangsur luruh, lalu menjadi sebatas kekuasaan yang silih berganti diperebutkan, bahkan dengan cara apapun. Landasan moral, prestasi, dan gagasan sosial kian ranggas. Kehidupan politik kian laun, kerontang, dan mencemaskan. Melihat itu semua, darah aktivis Bang EN bergejolak. Menurutnya, tak boleh dirinya hanya pasrah dengan kondisi tersebut. Tak baik juga untuk larut, apalagi sekedar menyerapah. Semangat itulah yang melecut dirinya mendirikan Rilis ID, pun Rilis ID Lampung. Bang EN sangat percaya, meski harus berdiri di tengah kerontang, ada altruisme, nilai fundamental dalam politik yang mendorong kebaikan bersama. Bang EN sangat yakin politisi altruis itu ada, dan mereka tahu bahwa politik adalah seni pengabdian, bukan muslihat untuk kekuasaan. Akhirnya, Bang EN mendirikan media Rilis ID sebagai dedikasinya untuk menyemai intensi itu, yakni merawat dan menjalarkan altruisme politik. Karenanya, kami yang ada sekarang akan meneruskan perjuangan almarhum, ambil bagian dalam pembangunan negeri, memberitakan fakta dan realita tanpa intervensi,
dari siapa-siapa. Salah satu pesanmu yang selalu kami ingat, kenapa takut miskin kalau kaya saja belum pernah. Ya, selanjutnya kami mohon perkenan Ibu Eva Sarofah yang merupakan istri dari almarhum Bapak Hendardi untuk dapat ke depan. Akan ada penyerahan penghargaan Lifetime Achievement yang akan diberikan oleh Direktur Utama Rilis ID Lampung, juga didampingi oleh General Manager dan pemimpin redaksi. Menyerahkan penghargaan Lifetime Achievement kepada almarhum Hendardi, pendiri Rilis ID Lampung, yang diterima oleh istri almarhum Ibu Eva Sarofah. Ya, dilanjutkan foto bersama, silakan Mas Ade Yunarso bergabung, pemimpin redaksi Rilis ID. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Sebelum saya mengawali sambutan, izin saya membacakan pantun pembuka yang saya menggunakan bahasa Lampung, memakai dialek pesisir dan juga Pepadu. Saya batin ki kadini, saya jimpang nupun tapis pahwatin saunyini. Selamat datang di ulang tahun Rilis. Lampung Pepadu, kotano kota tapis, nuono balik ratun, ejo media Rilis, tano lagi ulang tahun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, ala fabaina qulubina fasbahna binikmati ikhwana. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin, amin wala ibadillahi sholihin. Yang saya hormati Gubernur Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Provinsi Lampung, Bapak Insinyur Fahrizal Darminto MA. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Ibu Riana Sari Arinal. Yang saya hormati Forkopimda yang juga hadir di acara syukuran Rilis ID ini. Ada di sini dari sebelah kanan Kepala Kemenak Provinsi Lampung, yang juga Ketua PWNU Lampung, Gus Puji Raharjo. Yang sebelahnya juga ada dari perwakilan Danrem 043 Gatam, Kasih Pers, selamat datang Pak Kolonel. Sebelahnya adalah Bapak Brigjen Ahmad Ramadan, Wakapolda Lampung, yang saya biasa menyapanya Adin Doni. Dan juga ada Ketua DPRD Provinsi Lampung, atau yang mewakili Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Lampung. Saya menyapanya biasanya Gusti Yozirijal. Dan yang membanggakan bagi kami juga, kami kedatangan anggota DPR RI Komisi 3 yang cukup terkenal di Indonesia, Bapak Taufik Basari. Terima kasih Bang sudah hadir juga di sini. Yang juga saya hormati, di sini ada Ketua KPU Provinsi Lampung, Kanda Erwan. Yang saya hormati juga Ketua Bawaslu Provinsi Lampung yang juga hadir di sini, Kanda Iskandar Panggar, para pejabat tinggi Pratama di lingkungan Provinsi Lampung, para bupati, wali kota, PJ bupati yang juga hadir di syukuran Rilis ID ini, juga para rektor atau yang mewakili
kami juga mengundang ketua Timnas Amin, ketua tim kampanye daerah Prabowo Gibran, ketua tim pemenangan Ganjar Mahfud, juga ketua Parpol se-Provinsi Lampung, juga yang saya hormati ketua Ormas OKP Orsos yang juga hadir, serta ketua organisasi PES yang saya juga lihat hadir dalam syukuran Rilis ID ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberikan nikmatnya, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di ballroom Hotel Emersia ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, warga, sahabat, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya. Baiklah, Bapak Sekprot, Pak Waka, juga para undangan lainnya, saya sebagai Direktur Utama PT Rilis Multimedia tentunya sangat berbangga hati, mewakili kawan-kawan sangat berbangga hati bahwa ini kegiatan langsung dihadiri oleh Bapak Sekprot, Bapak Wakapolda, dan para undangan lainnya. Tentunya ini adalah ungkapan syukur kami juga yang selama ini kami sudah berdiri di Provinsi Lampung itu selama 6 tahun. Kami lahir pada 1 Februari 2018 dan kami adalah bagian dari Rilis ID yang juga lahir pada 1 Februari 2017. Rilis ID berkedudukan di Jalan Pejaten Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sementara Rilis ID Lampung berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Tanjung Karang Barat. Nah, dalam perjalanannya memang Rilis ID banyak mengalami perjalanan yang terjal, perjalanan yang meningkat, naik turun. Namanya sebuah organisasi perusahaan yang memang kami membutuhkan sebuah masukan juga dalam menjalani kehidupan perusahaan kami. Dan para undangan sekalian, tadi kami juga selamat datang Kanda Ahmad Bastian, anggota DPD RI yang juga hadir, dan izin Bapak Ibu sekalian, kami tadi memberikan lifetime achievement kepada guru kami, kepada abang kami, Bapak Endamin, atau yang kami akrab menyapanya Bang EM. Beliau sangat menekankan kepada kami kala itu saat mendirikan Rilis ID. Beliau mengajak kami untuk terus berupaya, terus berusaha agar Rilis ID bisa memberikan warna, bisa menjadi altruis, kita juga menjadi sebuah media yang bisa mewarnai pemberitaan yang ada di Provinsi Lampung ini. Karenanya kala itu kami sangat-sangat terinspirasi dari apa yang dia sebutkan, almarhum sebutkan. Kami sangat ingat ungkapannya yang terus kami pendam dalam hati, bahwa yang tadi ditampilkan, kenapa takut miskin kalau kaya saja belum pernah. Itu yang membuat kami harus terus berupaya, berusaha untuk terus juga menjaga integritas, independensi kami sebagai media yang ada di Provinsi Lampung ini. Tentu dalam perjalanannya juga Rilis ID terus melakukan proses adaptasi. Kami sangat sadar bahwa perkataan Darwin itu benar, bahwa bukan yang kuat yang bertahan, tapi yang cepat beradaptasi itulah yang bertahan. Kami sangat sadar ini, karenanya kami terus mengupdate diri, kami terus belajar, kami terus juga mengadaptasi teknologi. Bagaimana saat ini disrupsi informasi, badai disrupsi menerpa perusahaan-perusahaan media, sehingga kami harus terus berbenah diri untuk bisa bertahan dalam derasnya badai yang menerpa industri media. Dan juga tentunya syukuran ini juga bertepatan dengan momentum tahun politik. Tidak sampai 2 pekan lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi, hajat besar bangsa. Karenanya momentum, di dalam momentum bangsa ini pun Rilis ID ingin ikut mewarnai
Rilis ID mengundang semua stakeholder yang berkepentingan dalam pemilu untuk sama-sama mengajak, menjaga iklim sejuk kondusifnya Provinsi Lampung ini. Ayo kita sama-sama terus melakukan upaya untuk menjaga kondusivitas di Lampung. Pak Wakapolda, tentunya Rilis ID juga mengapresiasi juga kepada pemerintah Provinsi Lampung. Kami sangat mengapresiasi Rilis ID. Bagaimana kondisi di Lampung perpolitikannya sudah sangat-sangat sejuk. Tidak ada kejadian-kejadian yang mencolok seperti di Pulau Jawa atau di pulau-pulau lainnya. Di Lampung tidak ada berita yang kami pernah terbitkan mengenai pertarungan antar partai, tujah menujah atau tikam menikam antar pendukung. Lampung sangat sejuk untuk itu. Karenanya kami juga sangat-sangat mendukung apa kerja-kerja yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung, juga jajaran keamanan dari tingkat kepolisian sampai dengan juga TNI. Dan kami tentu juga berharap dalam perjalanan 6 tahun ini untuk terus juga diberikan nasihat, diberikan saran, diberikan kritikan ketika kami Rilis ID sudah menyimpang dari undang-undang pers dan juga kode etik jurnalistik. Kami terbuka bahwa kami bekerja untuk publik, kami bukan bekerja untuk siapa-siapa dan tidak bisa diintervensi oleh siapa-siapa. Kami bekerja untuk publik masyarakat Lampung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang hadir memenuhi undangan dari Rilis ID ini. Doakan kami bisa terus tumbuh menjadi media yang benar-benar menjaga independensi dan integritasnya dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistiknya. Izin ini Pak Sektor, kami juga menutupnya juga memakai pantun penutup karena sudah pakai topi ini. Pak Sektor memakai bahasa Lampung juga. Izin Gusri, tataan padang manis, uakni di pesawaran, kebanggaan media Rilis, Britani selalu berimbang. Izin lapang adok padang ratu, senggah di Pringsewu, Junyamo ham sambut pemilu, jamo Rilis referensi bermutu. Maju buhinjang kebak, jak lamban lapa dua, pemilu 2024 ham ciptakan perdamaian. Muli sikap nayah di pagar dewa, di Menggalo, lapaham nyapankan pemilu jamo-jamo, takkan kondusivitas Lampung tetap terjaga. Terima kasih, karena tadi yang membaca doa adalah Ketua PWNU Lampung. Karenanya izin Pak Ketua PWNU Lampung, saya menutupnya gaya NU. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, dengan ridho Allah yakin bisa sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, telah kita simak bersama sambutan dari Direktur Utama Rilis ID Lampung, Bapak Haji Wira Hadi Kusuma SP. Bapak Ibu dan hadirin, saatnya kita masuk di rangkaian orasi pemilu damai, dan kita akan awali dengan sebuah lagu yang diciptakan oleh musisi Lampung bernama Band Kompares dengan judul Kita Indonesia. Selamat menyaksikan. Kita Indonesia. Satukan hati kita untuk Indonesia. Siapapun
Ketua KPU Provinsi Lampung, kepada Bapak Erwan Bustami, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Yang saya hormati Bapak Gubernur Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Pak Farizal. Lalu yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung, ada Pak Wakapolda dan mewakili Pak Danren, Ketua DPRD, lalu ada yang mewakili dari Kejaksaan Negeri Lampung, lalu yang saya hormati tentunya anggota DPR RI, Bang Tobas, anggota DPD RI, ada Bang Bastian juga hadir, lalu yang saya hormati pimpinan instansi vertikal, ada Kepala Depak Provinsi Lampung, lalu tentunya yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, yang saya hormati Bapak Ibu Bupati dan Wali Kota, PJ Bupati yang berkesempatan hadir, lalu yang saya hormati tentunya Saiful Hajat, Rilis ID, Indah Wira, lalu sahabat saudara saya, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Bang Iskardo, Bapak Ibu sekalian, Ketua Partai Politik peserta pemilu atau yang mewakili juga tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden, lalu Bapak Ibu sekalian, tentu tokoh masyarakat, tokoh budayawan, dan Kanjeng Ali Ahmad, lalu Bapak Ibu sekalian, ketua organisasi yang mewakili organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, PES, dan mohon maaf tentunya Bapak Ibu sekalian dan tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama, alhamdulillah kita memanjatkan puji syukur hari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah tentunya Bapak Ibu sekalian, sampai dengan pada saat ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan perayaan ulang tahun Rilis ID yang ke-6. Tentu ini merupakan momentum yang sangat berbahagia bagi kita semua. Kami secara kelembagaan tentu mengucapkan selamat ulang tahun kepada Rilis ID. Walaupun usianya baru 6 tahun, tapi Rilis ID sudah menjadi salah satu referensi media yang bisa memberikan informasi yang berimbang, akuntabel tentunya, dalam rangka juga melaksanakan tugas-tugas media sebagai salah satu pilar demokrasi di Provinsi Lampung khususnya dan di Indonesia secara keseluruhan. Salawat dan salam juga tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tentu syafaatnya selalu kita nantikan, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa pelaksanaan tahapan pemilu yang kita laksanakan sejak 14 Juni tahun 2022, kita sudah memasuki 11 hari lagi menuju hari kasih suara kita 14 Februari tahun 2024. 11 hari ini begitu singkat Bapak Ibu sekalian. Tentu kami bersyukur semua pihak, pemerintah daerah, TNI, Polri, lalu seluruh stakeholder terkait tentu bahu-membahu bersama-sama kita memiliki komitmen untuk bagaimana kita bisa melaksanakan proses demokrasi di Provinsi Lampung bisa berjalan secara damai. Dan malam hari ini ditunjukkan partisipasi yang diberikan oleh media Rilis ID. Jadi ini bagian dari partisipasi masyarakat dan dijamin diatur di Peraturan KPU nomor 9 tahun 2022 bahwa partisipasi masyarakat itu bisa diberikan masyarakat baik secara persorangan maupun secara kelembagaan. Dan Rilis ID tentunya sudah mengambil momentum ini, kami berterima kasih dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu sekalian, dalam pelaksanaan tahapan pemilu saat ini KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota dan seluruh jajaran Badan Ad Hoc se-Provinsi Lampung
melaksanakan tahapan pemilu dan saat ini sedang begitu padat kegiatan yang dilaksanakan penyelenggara pemilu di seluruh tingkatan. Secara keseluruhan penyelenggara pemilu di Provinsi Lampung, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, seluruh jajarannya sebanyak 543 personil, dan badan ad hoc penyelenggara pemilu sampai dengan KPPS yang telah kami bentuk, serta 2 limas yang sudah direkomendasikan oleh pemerintah, ada 276.296 perangkat penyelenggara badan ad hoc se-Provinsi Lampung. Tentu ini bukan mudah Bapak Ibu sekalian menyelenggarakan hajat pemilu yang kolosal dan begitu besar. Kalau kita lihat dari jumlah peserta pemilu kita saja, seluruh calon DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota di Provinsi Lampung ini sebanyak 7.022 orang, tersebar di 92 daerah pemilihan. Belum lagi 270 calon DPRD kita yang tersebar di daerah pemilihan 1 maupun daerah pemilihan 2. Lalu 17 bakal calon DPD dan 3 pasangan capres-cawapres yang tentu memiliki tim kampanye di semua tingkatan sampai dengan tingkat desa-desa. Nah, begitu besar kontestan peserta pemilu kita, sehingga untuk mewujudkan pemilu damai ini tentu butuh komitmen dan ikhtiar kita bersama. Oleh karena itu di kesempatan ini tentu Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kepada kita semua bahwa pelaksanaan pemilu yang sebentar lagi akan kita laksanakan, kita semua khususnya yang hadir di forum ini tentunya sependapat bahwa pemilu damai adalah sebuah kerja besar yang membutuhkan partisipasi dari seluruh pihak, baik secara individu maupun secara kelembagaan, baik yang diberikan secara personal maupun seluruh institusi dan stakeholder terkait. Kedua, tentu kita semua bersepakat bahwa memastikan pemilu damai tidak semata-mata kita memaknai hanya sebagai slogan, tetapi perlu ikhtiar untuk menciptakan atmosfer yang kondusif selama rangkaian tahapan pemilu tahun 2024. Dan yang terakhir tentu kita semua bersepakat bahwa menjaga kedamaian selama pemilu adalah tanggung jawab bersama kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 tidak luput dari ragam konflik dalam pemilu, tetapi secara regulatif di Undang-Undang 7 tahun 2017 ada konflik-konflik yang bisa kita selesaikan melalui regulasi yang ada. Misalnya ada pelanggaran pemilu Bapak Ibu sekalian yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, bisa melalui jalur Bapak Ibu sekalian menyampaikan kepada DKPPRI jika ada pelanggaran etik. Jika ada pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, bisa disampaikan kepada Bawaslu. Jika ada ketidakpuasan dalam proses pemilu, peserta pemilu juga bisa menyampaikan sengketa pemilu kepada Bawaslu, lalu diteruskan juga kalau tidak puas bisa kepada PTTU. Dan yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, mekanisme yang tentu bisa dilakukan setelah pelaksanaan pemungutan penghitungan suara, bisa mengajukan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir, jika ada pelanggaran tindak pidana pemilu, bisa disampaikan melalui Gakumdu. Nah, ini saluran-saluran yang bisa dilakukan, sehingga kalau ini berjalan maka pemilu damai bisa kita wujudkan. Nah, dalam proses-proses pemungutan penghitungan suara, proses rekapitulasi akan kita laksanakan Bapak Ibu sekalian di semua tingkatan. Tentu KPU dan seluruh jajaran akan akomodatif terhadap keberatan Bawaslu, misalnya rekomendasi ada keberatan saksi partai politik yang didukung otentik, bukti yang memang benar dan akan kita sandingkan dengan seluruh bukti-bukti C hasil salinan yang dimiliki oleh saksi maupun Bawaslu. Jika memungkinkan dan didukung oleh bukti, maka KPU tentu akan melakukan penghitungan ulang di semua tingkatan, baik di tingkat Badan ad hoc PPK maupun di tingkat KPU Kabupaten maupun di tingkat KPU Provinsi. Jadi kita akan akomodatif menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di seluruh proses penghitung dan rekapitulasi, khususnya di Provinsi Lampung yang kita cintai. Dan saya yakin bahwa sampai dengan hari ini Bapak Ibu sekalian, kita 8 hari lagi akan melaksanakan kampanye. Situasi politik kita di Provinsi Lampung begitu baik, damai dan kondusif. Ini tentu adalah ikhtiar kita bersama. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian,
Kami KPU Provinsi Lampung, KPU Kabupaten Kota tentu sangat mengharapkan dukungan Bapak Ibu sekalian dalam rangka mensukseskan pemilu tahun 2024. Dan yang terakhir, saya pantun Bapak Ibu sekalian, ikan lohan dibungkus kasar, dimasak mama sedap terasa. Beda pilihan itu biasa, yang utama persatuan bangsa. Karena pada prinsipnya adalah pemilu ini adalah sarana kita dalam rangka mempersatukan bangsa kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, semoga terpilih pemimpin-pemimpin kita di tingkat nasional maupun di daerah yang terbaik yang merupakan pilihan masyarakat. Pemilu damai adalah komitmen kita bersama. Terima kasih, mohon maaf apabila kurang berkenan, kepada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tabipun yang saya hormati Bapak Gubernur Lampung yang diwakili oleh Bapak Sekda, Forkopimda, saya lihat ada Pak Musfijam dari BPRD, perwakilan dari Kejati Lampung, dari Pengadilan Tinggi, kemudian kepada Bapak Wakapolda. Selamat ulang tahun Bapak di Lampung. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, kemudian para kepala daerah yang sempat hadir pada malam yang pagi ini, para tokoh-tokoh Lampung, ada Kanjeng Ahmad dan yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, Bang Tobas, ada Bang Bastian, baik sekali. Kemudian ada tokoh pemuda, ada Bung Iqbal, MPI, ada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Baim, Ketua KPU tentunya, dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa hari yang lalu tim Rilis ID ketemu kami, kemudian didaulat untuk menyampaikan orasi. Saya coba kulik-kulik, ini siapa yang punya ini? Ternyata begitu rekam jejaknya kita buka, Rilis ID ini tempat orang-orang yang pernah jadi orator waktu mahasiswa. Ada Bang Segan, ada Dinda Wira yang sering pakai toa gitu. Kemudian disuruh orasi. Di sini juga Kanjeng, zaman saya mahasiswa itu tempat berguru kami orasi itu paling tidak ada 3 orang. Ada Bang Yunus itu kalau udah orasi di bawah pohon beringin inilah itu luar biasa. Atau Bang Yusrijal kalau udah demo sendirian pun mau waktu itu pakai toa. Atau Bang Tobas yang headline di Kompas waktu itu, kalau teman-teman lihat dia apa? Di Tugu Adipura itu ada fotonya itu yang lagi memegang toa. Jadi kita berbahagia sekali malam ini bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan, kalau panitia menyebutnya orasi, tidak tahu nih definisinya apa nanti yang saya sampaikan ini, Bang Thomas. Apakah masih masuk kategori orasi atau apapun? Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam International Democratic Forum di 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan paling tidak enemy demokrasi kita itu ada 2 hal. Pertama adalah politik uang, yang kedua intimidasi. Bergerak ke 2014, ada satu lagi tambahan racun demokrasi kita, yaitu ujaran kebencian, hoax atau sara. Makanya muncul cebong, kampret dan seterusnya. Paling tidak itu enemy. Kemudian poin yang kedua yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, eksperimentasi masyarakat modern itu mensyaratkan bahwa sirkulasi elit kita baik di legislatif maupun di eksekutif itu harus ditempuh melalui yang namanya pemilu. Dan Indonesia
menisbahkan diri menjadi negara demokrasi. Saya tidak membayangkan apabila kita misalnya cara kita menentukan raja daerah kita itu melalui kumpulan raja-raja adat skala berat, Waikanan dan lain-lain. Kebayang ini akan kisruh lagi. Oleh karena itu, konsekuensi dari eksperimentasi masyarakat modern itu pemilu menjadi acuan kita yang melambangkan kedaulatan ada di tangan rakyat. Secara garis besar masa ini adalah one man, one vote, dan one value. Jadi tidak ada beda antara Iskander sebagai ketua Bawaslu dengan ibu tim penggerak PKK. Suara kami itu terhitungnya sama. Begitu juga dengan Bang Yusrijal, dengan Baim, dengan Pak Herwan, dengan Bu Iqbal dan semua sama nilai suara ini. Ini melambangkan kedaulatan rakyat. Pemilu secara esensi merupakan proses pembelajaran dalam rangka pendewasaan bangsa di dalam proses pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pemilu juga sebagai momentum ujian bagi seluruh elemen bangsa mengenai seberapa jauh nilai-nilai demokrasi telah menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia, dan nilai tersebut melekat dalam kehidupan bernegara dan berbangsa dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang berdikari secara ekonomi, berkeadaban secara budaya, dan berdaulat. Konstitusi telah mengamanatkan bahwa pemilu harus didasarkan pada prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung berarti setiap warga negara harus menggunakan hak pilihnya tanpa diwakili oleh siapapun. Umum berarti pemilu yang diselenggarakan harus terbuka untuk umum, bersifat transparan sehingga akuntabilitas pemilu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kemudian asas yang ketiga, bebas, berarti setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan hak memilihnya kepada setiap kandidat manapun tanpa tekanan dari siapa. Kemudian asas yang seterusnya, Bapak Ibu sekalian, rahasia, berarti setiap warga negara berhak untuk tidak menyiarkan kandidat yang dipilihnya di dalam proses pemilihan. Sedangkan jujur dan adil berarti setiap penyelenggaraan atau aparatur negara yang terlibat di dalam proses pemilu atau pilkada harus bersikap jujur dan adil di dalam melaksanakan proses pemilu. Sikap jujur setiap aparatur yang terlibat di dalam proses pemilu harus dinilai sebagai standar integritas di dalam melaksanakan setiap proses dan tahapan pemilu dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang kelak dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Sedangkan adil bagi setiap aparatur secara imperatif dimaknai sebagai sikap fair treatment terhadap semua kontestan dan peserta pemilu tanpa terkecuali. Namun dalam pemilu dan proses demokratisasi sebagai desain menghamparkan beragam kompleksitas sehingga bukanlah sesuatu yang berasal dari dalam maupun dari luar. Tidak hanya di Indonesia, berbagai pemilu di berbagai belahan dunia juga mengalami ujian yang berat. Dalam beberapa kasus bahkan berkelindan dengan keringat, darah, dan air mata. Adagio tersebut hendaknya menjadi stressing kita bersama hari ini, karena demokrasi yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan fragmentasi dan polarisasi yang mengarah kepada kondisi konflik sosial dan vertikal maupun horizontal. Untuk itu, sebagai bagian dari komponen masyarakat bangsa, kita semua mesti bersama-sama menyamakan persepsi untuk mewujudkan pemilu yang berdurdil dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu khusus di Provinsi Lampung yang kita cintai ini dapat berjalan secara kondusif, partisipatif, dan berkualitas. Mewujudkan keadilan dalam pemilu serentak tahun 2024 menjadi tantangan berat yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Bagi negara demokrasi dengan tingkat kompleksitas yang tinggi, kita tidak dapat mengabaikan fakta bahwa proses politik dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah acap kali diwarnai dengan berbagai persoalan. Urgensi kondisi tersebut merupakan elaborasi terhadap hasil penyelenggaraan pengawasan pemilu, anggota DPR, DPRD, dan gubernur, wali kota,
dan bupati di Provinsi Lampung tahun 2018 sampai 2020 yang menyiratkan berbagai kendala yang bersifat teknis maupun teknis. Terkait dengan pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi Lampung dalam implementasi dengan penanganan pelanggaran sebanyak 1.423, temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu dan pelaksanaannya menghadapi dinamika secara internal dan eksternal. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat berkaca di 2019 kemarin ada 1.423 penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung. Maka daripada itu diperlukan adaptasi melalui perubahan cara pandang kita dalam menegakkan basic virtue demokrasi terhadap proses pembentukan penyelenggaraan pemerintahan secara substantif dan komprehensif kepada seluruh rangkaian proses penyelenggaraan pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pendaftaran calon, kampanye hingga penetapan calon dan pasangan calon terpilih. Proses pemilu akan menjadi hari-hari yang telah dicatat dalam sejarah sebagai hari-hari di mana publik memilih wakilnya dengan tingkat kepercayaan yang tinggi dan seluruh kontestan menjunjung integritas yang tinggi. Tahapan pemilu tahun 2024 yang telah kita lalui hingga saat ini telah memasuki fase bulan ke-19, di mana beberapa saat lagi kita akan memasuki fase utama, yaitu pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi perolehan suara. Kalau kita lihat flashback dari hari ini dan di awal kampanye Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat bahwa anggota DPR dan DPRD Provinsi Kabupaten Kota Selatan dari 7.000 kandidat tadi itu sudah melaksanakan sebanyak 4.417 kegiatan kampanye. Kemudian kampanye calon presiden dan wakil presiden di Provinsi Lampung itu sebanyak 102 kegiatan, dan kampanye calon anggota DPD di Provinsi Lampung sebanyak 22 kegiatan, dan rapat umum yang disediakan oleh Undang-Undang 21 hari sampai hari ini di Provinsi Lampung sebanyak 4 kegiatan. Di dalam implementasi kampanye kita Bapak Ibu sekalian, kita bisa potret bahwa ada sekitar 70 kasus pelanggaran yang dilaksanakan di lapangan. Mudah-mudahan ini adalah kasus terakhir kita untuk tidak nambah lagi sampai di hari pemungutan dan penghitungan suara. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam konteks pelaksanaan pemilu ini tentu kita berharap ada penguatan kapasitas dari seluruh elemen masyarakat di Provinsi Lampung. Pertama adalah optimalisasi pencegahan dan pengawasan pemilu melalui peningkatan peran serta masyarakat secara partisipatif. Kedua, penguatan kualitas dan efektivitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, pengembangan dan pemantapan implementasi sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel. Kemudian meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional, baik bersih dan modern, baik kami sebagai penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu yang ada di Provinsi Lampung. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami sangat percaya kita semua yang hadir pada kesempatan ini dapat bersepakat bahwa pemilu damai adalah sebuah kerja besar yang membutuhkan partisipasi dari seluruh elemen bangsa, mulai dari tataran individu, pemerintah, stakeholders, dan juga media massa. Pemerintah sendiri telah senantiasa berkomitmen untuk menjaga kondusivitas dan keamanan selama pemilu. Untuk itu, melalui kesempatan yang baik ini, saya mengajak kepada kita sekalian, sesuai dengan batasan kewenangan dan bidang urusan kita masing-masing. Untuk yang pertama, turut memastikan bahwa pemilu damai tidak semata-mata dimaknai sebagai slogan, melainkan sebagai ikhtiar untuk menciptakan atmosfer yang kondusif selama seluruh rangkaian tahapan pemilu. Yang kedua, bahwa menjaga kedamaian selama pemilu adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali. Dan yang ketiga, turut memastikan proses dan tahapan pemilu berjalan dengan baik dan sesuai regulasi, serta menjadi pengawas partisipatif dan memiliki kepedulian, keberanian dalam melaporkan segala bentuk dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu terdekat. Saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan selama proses pemilu berlangsung. Dengan semangat kita bersama, diharapkan kita semua dapat memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pemilu yang transparan, adil, dan bermartabat. Selain itu juga, kita juga harus bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial
guna mencegah penyebaran berita hoak yang dapat menimbulkan instabilitas masyarakat dan media massa. Kita harapkan untuk menjadi garda terdepan dalam rangka penyajian informasi kepentingan kepada publik. Demikian Bapak Ibu sekalian, teman-teman media yang kami hormati, di akhir apakah pidato, apakah orasi, kami ingin menyampaikan sebuah pantun. Pak Mamat beli keris di Bandung, ulangnya beli mangga. Selamat ulang tahun Rilis ID Lampung, selalu jaya dan tetap terpercaya. Sekali lagi selamat kepada Dinda Wira, Bang Segan dan teman-teman yang lain. Sule itu juga official partnernya Bawaslu dalam memberitakan banyak hal. Terima kasih Rilis ID yang sudah sama-sama menegakkan demokrasi di Provinsi Lampung. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun sebelumnya kami izin menyampaikan permohonan maaf Komandan Korem, sejatinya beliau sendiri yang akan hadir di tempat ini, tapi dikarenakan beliau masih dalam perjalanan pulang dari Palembang sehingga memerintahkan kami untuk menyampaikan sambutan beliau. Yang terhormat Gubernur Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, yang kami hormati Kapolda Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Wakapolda, yang kami hormati Ketua DPR RI Bapak Taufik Besari yang fotonya banyak beredar di sepanjang jalan, kemudian yang kami hormati Ketua DPRD, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua DPRD yang mewakili Kajati, Kepala Pengadilan, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, pimpinan Rilis ID. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diperkenankan untuk hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Pemilihan umum secara esensi merupakan proses pembelajaran dalam rangka pendewasaan bangsa. Pemilu merupakan momentum ujian bagi seluruh elemen bangsa mengenai seberapa jauh nilai-nilai demokrasi telah menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai demokrasi dimaksud adalah menyelesaikan pertikaian secara damai dan sejahtera, menjamin terjadinya perubahan secara damai, pergantian penguasa dengan teratur tanpa unsur paksaan dalam pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik. Adanya pengakuan terhadap nilai keanekaragaman, adanya pengakuan dan jaminan atas tegaknya keadilan, serta ilmu pengetahuan yang maju. Kita semua yang hadir di sini sependapat bahwa pemilu damai adalah sebuah kerja besar yang membutuhkan partisipasi dari seluruh elemen bangsa, mulai dari tataran individu, pemerintah sendiri telah senantiasa berkomitmen untuk menjaga kondusivitas dan keamanan selama pemilu. Sehingga pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak saudara-saudara sesuai dengan batasan kewenangan masing-masing untuk turut memastikan bahwa pemilu damai tidak semata-mata dimaknai sebagai slogan, melainkan sebagai ikhtiar untuk menciptakan atmosfer yang kondusif selama pelaksanaan rangkaian pemilu. Kita semua bersedia untuk sepakat bahwa menjaga kedamaian selama pemilu adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali, serta turut memastikan bahwa seluruh unsur yang terlibat dalam kegiatan kampanye politik dapat menjalankan perannya dengan tanpa mencederai harga diri dan martabat setiap pihak, termasuk lawan politiknya. Demikian pula sudah bukan saatnya masa kampanye diisi dengan kegiatan yang tidak produktif dan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. Mari kita saling bekerja sama sehingga pemilu 2024 dapat menjadi bukti bahwa masyarakat telah kian cerdas dalam berpolitik, sekaligus menjadi perayaan atas kedewasaan kita sebagai bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun Bandar Lampung 2 Februari 2024, Komandan Korem 043 Garuda Hitam,
cap ditandatangani Iwan Makruf Zainuddin, Brigadir Jenderal TNI. Selesai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tabibun yang terhormat Bapak Gubernur Lampung yang kali ini diwakili oleh Pak Sekda Provinsi, yang kami hormati Forkompinda Provinsi Lampung, ada Pak yang mewakili Danrem, yang saya hormati Ketua DPRD Lampung atau yang mewakili, yang kami hormati anggota DPR RI Komisi 3 Bang Taufik Basari, yang kami hormati juga ada anggota DPD, dan yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, yang kami hormati para bupati, wali kota se-Provinsi Lampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, ada Pak Hadi Ahmad yang kami hormati, para rektor atau yang mewakili, Direktur Utama Rilis ID Dinda Wira, dan seluruh undangan. Mohon maaf kalau ada yang terlewati, mohon dimaafkan. Izinkan kami membacakan naskah sambutan atau orasi Kepala Kepolisian Daerah Lampung pada ulang tahun Rilis ID Lampung ke-6. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hari ini kita semua dapat mengikuti orasi pemilu damai dalam rangka ulang tahun Rilis ID Lampung dalam keadaan sehat walafiat. Para hadirin yang berbahagia, dalam membentuk opini publik, media massa memiliki kekuatan yang sangat besar karena dapat mencapai audiens yang luas dengan cara cepat dan efektif. Di sisi lain, media massa juga berfungsi sebagai pengawas pemerintah dengan mengungkap praktik yang tidak etis. Di tahun politik saat ini, peran media juga diharapkan dapat menjadi media informasi yang edukatif, sehingga masyarakat dapat memahami pemilu secara substansial dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Di antaranya aturan mengenai waktu penayangan iklan kampanye di media, serta selektif dalam informasi yang berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa. Para hadirin yang berbahagia, saya yakin dan percaya kita semua yang hadir di sini sependapat bahwa pemilu damai adalah sebuah kerja besar yang membutuhkan partisipasi dari seluruh elemen bangsa untuk menjaga kondusivitas dan keamanan selama pemilu. Sehingga pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kita semua untuk turut memastikan bahwa pemilu damai tidak semata-mata dimaknai sebagai slogan, melainkan sebuah ikhtiar untuk menciptakan
atmosfer yang kondusif selama sampai seluruh rangkaian tahapan pemilu. Mari kita saling bekerja sama, bersatu padu memelihara situasi keamanan agar pemilu 2024 dapat berjalan dengan aman, sejuk, dan damai, sehingga dapat menjadi modal pembangunan dalam menentukan masa depan bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Sebelum saya mengakhiri orasi atau sambutan ini, sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Media Rilis ID. Semoga di usianya yang ke-6 ini menjadikan Rilis ID media informasi yang semakin berimbang dan mengedukasi masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang damai. Saya juga berharap sinergi Polri, khususnya Polda Lampung, dengan seluruh awak media dapat terjalin dengan baik guna menciptakan situasi keamanan di Provinsi Lampung Said Mirwa Jurai menjadi provinsi yang tertib, aman, dan damai. Demikian sambutan atau orasi saya ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan serta bimbingan dalam melanjutkan karya dan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun Bandar Lampung, Februari 2024, Kepala Kepolisian Daerah Lampung Helmi Santika SH SIK MSI, Inspektur Jenderal Polisi. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia, Tabibun. Selanjutnya kami menyampaikan salam takzim sama hormat dari Bapak Gubernur untuk kita semua. Beliau pada awalnya sudah teragenda untuk hadir secara langsung, tapi oleh karena malam ini ada rapat yang sangat penting bersama Pak Kapolda, maka beliau tidak bisa hadir. Untuk itu beliau meminta kepada kami hadir di sini dan membacakan pokok-pokok sambutan orasi beliau terkait dengan semangat kita bersama untuk menciptakan pemilu yang damai. Di awal orasi ini Pak Gubernur menyampaikan satu buah pantun. Rilis berita tentang hiburan, ditunggu pembaca jadi kegemaran. Malam ini sungguh membahagiakan, jumpa kawan dan saudara sekalian. Yang terhormat yang kita banggakan, anggota DPR RI Wakil Provinsi Lampung Pak Taufik Basari dan juga anggota DPD RI Bapak Ahmad Bastian. Yang kita banggakan, anggota Forkopimda Provinsi Lampung hadir bersama kita, Bapak Wakapolda, Bapak Kasih Pers dari Koran, Bapak Wakil Ketua DPD Provinsi Lampung, mewakili Karyati, mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Lampung, para Bupati, Wali Kota, dan PJ Bupati Provinsi Lampung atau mewakili, Kepala Instansi Vertikal Provinsi Lampung atau mewakili, dan juga sini Kepala PBNU dan dia juga sebagai Kakabir Kementerian Agama, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, para Rektor Universitas atau mewakili, Ketua KPU Provinsi Lampung, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Ketua KPID Provinsi Lampung, Tabul Hajat, Bapak Haji Wiradi Kusuma, pimpinan Rilis ID, selamat atas ulang tahun pada malam ini. Selanjutnya juga kami sapa para tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden, para pimpinan parpol mewakili Ormas, organisasi pemuda, Ketua KMPI hadir bersama kita, dan juga Kanjeng Ali Ahmad
para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, hadirin undangan yang berbahagia, dan rekan-rekan media. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, pada atas berkat dan anugerahnya karena kita dapat menghadiri peringatan hari ulang tahun Rilis ID yang ke-6 dengan tema mewujudkan pemilu damai dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua berbangga hati bahwa meskipun Rilis ID baru berumur 6 tahun, cukup muda, tapi telah membuktikan bisa tumbuh dengan sehat dan menjadi referensi bagi masyarakat Provinsi Lampung untuk mengambil keputusan. Sehingga ini juga bagian dari upaya kita untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang cerdas. Bapak Ibu terhormat, terkait dengan pelaksanaan pemilu, maka kita sama-sama memahami bahwa secara esensi pemilu merupakan pembelajaran dalam pendewasaan berbangsa dan bernegara. Pemilu juga merupakan momentum ujian bagi seluruh elemen bangsa mengenai seberapa jauh nilai-nilai demokrasi telah menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Salah satu indikator utama keberhasilan pemilu adalah tingkat partisipasi pemilih. Pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 yang lalu, jumlah partisipasi pemilih di Provinsi Lampung sebesar 81%, yang berarti lebih tinggi dari target RPJMN tahun 2015-2019 yang sebesar 77,5%. Silakan tepuk tangan. Ini kebanggaan kita semua bahwa kita memberikan kontribusi yang di atas rata-rata nasional. Harapan kita bersama bahwa kesuksesan pencapaian target partisipasi pemilih dapat terulang atau bahkan lebih baik lagi pada pelaksanaan pemilu di tahun 2024 ini, di mana target tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada tahun 2024 dan RPJMN sebesar 79,5%. Dari angka ini ternyata target yang akan dicapai hanya 79,5%. Tetapi kita di Provinsi Lampung 2019 telah mencapai 81%. Jadi mudah-mudahan kita dapat membuktikan kembali bahwa Provinsi Lampung bisa mencapai di atas rata-rata nasional. Indikator selanjutnya dalam mengukur suksesnya pemilu adalah situasi tertib dan tentram dalam pelaksanaan pemilu di tahun 2024 ini. Peserta pemilu diberikan kesempatan untuk berkampanye, beradu visi, misi, program dan komitmen pada rakyat hingga awal Februari 2024. Masyarakat pun berkesempatan mengenali para kontestan pemilu beserta janji dan program-program yang ditawarkan. Dalam waktu ini, peran media semakin penting. Media berperan untuk memberikan informasi dan edukasi terhadap masyarakat, baik tingkat pemilu serta maupun integritas atau rekam jejak setiap peserta pemilu. Sebagai pilar keempat demokrasi, media juga berperan dalam mengawasi dan mengevaluasi jalannya pesta demokrasi. Media juga berperan menyebarkan pemahaman yang besar soal demokrasi. Oleh karena itu, media perlu menyampaikan berita-berita yang mencerahkan untuk menjaga ruang publik agar tetap sehat melalui informasi yang benar dan terpercaya. Berita yang faktual dan berimbang kepada masyarakat adalah pegawai yang harus dijaga oleh para awak media. Hadirin berbahagia, tanpa adanya media yang menyajikan informasi yang berkualitas dan berimbang dan akurat, maka publik berpotensi tidak mampu mengambil keputusan yang tepat. Dalam konteks pemilu, merujuk buku panduan peliputan pemilu 2024 bagi jurnalis, sedikitnya ada 4 peran media dalam pemilu. Pertama, peran mengedukasi publik. Media sebagai pendidik masyarakat bertanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada pemilih mengenai jalannya pemilu yang benar, berkewajiban memberikan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi perilaku pejabat serta proses pemilu secara luas. Terkait hal ini, media bisa menyediakan informasi mengenai agenda politik partai dan kandidat yang berpartisipasi secara serentak. Kedua, media sebagai sarana kampanye yang adil. Terkait hal ini, media harus memberitakan secara seimbang dan adil karena peran kunci dari media dalam kampanye adalah pelaporan yang berimbang, memastikan bahwa setiap kandidat menerima liputan yang adil. Peran ketiga, media menyediakan forum diskusi. Media bisa berperan menyediakan forum terbuka untuk debat dan diskusi
dari para kontestan, hingga pemilih dapat mengetahui kapasitas dari setiap kandidat atau partai yang hendak dipilihnya. Peran keempat bagi media adalah turut mengawasi jalannya pemilu. Media berperan sebagai pengawas dalam menjaga transparansi proses demokrasi. Transparansi yang diperlukan untuk akses ke informasi berarti bahwa pemilih diberikan informasi yang diperlukan dan komprehensif. Transparansi diperlukan di banyak tingkatan, termasuk untuk akses ke informasi, akuntabilitas, dan legitimasi individu, institusi, dan proses itu sendiri, dan untuk partisipasi yang sah dan debat publik. Terkait hal itu, media harus berani menyampaikan fakta-fakta para kontestan dari sisi terang atau mungkin gelap. Dengan demikian, peran media bisa mendorong terpilihnya pemimpin yang berkualitas dan mumpuni untuk memimpin pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Hadirin yang berbahagia, momentum peringatan HUT Rilis ID yang ke-6 hari ini hendaknya dipandang sebagai salah satu bentuk kontribusi nyata seluruh stakeholder pemilu dalam mendukung terwujudnya pemilu tahun 2024 yang aman dan damai. Karena itu, penyelenggaraan kegiatan ini benar-benar mampu memberikan maintenance, kontribusi, dan komitmen untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan demokrasi bangsa melalui karya yang nyata. Sebelum mengakhiri sambutan ini, kami sampaikan kembali satu buah pantun dari Bapak Gubernur. Berpakaian rapi, memakai kemeja. Cakepnya kurang keras. Berpakaian rapi, memakai kemeja. Tak ketinggalan pakai dasi kita. Mari Rilis ID terus bekerja. Sukses pemilu 2024 tujuan kita. Demikian telah kami sampaikan. Saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-6 pada Rilis ID. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan perlindungan serta kemudahan dalam setiap langkah nyata kita membangun Provinsi Lampung yang kita banggakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Lampung dan ini. Sesi pertama silakan tanda tangan berjanji untuk mendeklarasikan bahwa pemilu di Provinsi Lampung ini akan berlangsung dengan damai dan lancar. Kami persilakan diawali oleh Bapak Sekda Provinsi Lampung mewakili Gubernur menorehkan tanda tangan, diikuti Wakil Ketua DPR RI Bapak Taufik Basari, juga ada Bapak Wakapolda Lampung yang mewakili Komandan Korem, juga dengan Kepala Kantor Kementerian Agama dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung. Persiapan berikutnya adalah Ketua KPU, juga Ketua Bawaslu, juga Kepala Daerah yang hadir langsung pada hari ini juga diminta untuk dapat ikut menorehkan tanda tangan deklarasi pemilu damai tahun 2024. Kami persilakan Ketua KPU, juga Ketua Bawaslu, juga Kepala Daerah yang hadir langsung. Ada PJ Bupati Mesuji, PJ Bupati Prengsewu, PJ Bupati Lampung Barat, PJ Bupati Tulang Bawang Barat, juga ada PJ Bupati Tulang Bawang, Bupati Waikanan, Bupati Lampung Timur, Bupati Pesawaran, dan juga Wali Kota Bandar Lampung. Kami mohon untuk dapat memenuhi kertas yang kami siapkan ini dengan tanda tangan sebagai bentuk deklarasi bahwa pemilu di Provinsi Lampung tahun 2024 ini akan berjalan dengan lancar juga damai. Kami persilakan juga perwakilan dari dan Brigif 4 Marinir untuk dapat bergabung. Kami persilakan Bapak. Berikutnya kami undang juga untuk dapat bergabung menorehkan
hadir pada hari ini juga ketua-ketua partai politik seprovinsi Lampung. Kami persilakan tim pemenangan calon presiden nomor urut 1, 2, dan 3, juga ketua-ketua partai politik atau yang mewakili untuk dapat menorehkan tanda tangan sebagai bentuk deklarasi bahwa pemilu di Provinsi Lampung ini akan berjalan dengan lancar juga damai. Pak Sekda mohon tetap di tempat ya Bapak, kita masih ada lanjutan acara setelah ini. Kami persilakan ketua-ketua partai politik atau yang mewakili. Jika sudah selesai, kami mohon kepada Bapak Sekda, juga Forkopimda, Wakapolda, yang mewakili Danrem, juga Kepala Daerah untuk tetap di tempat. Akan ada penyerahan cenderamata berupa karikatur dari Rilis ID Lampung pada hari ini. Jika sudah kita berikan aplaus dulu Bapak Ibu sekalian, ini adalah deklarasi bersama kita Provinsi Lampung akan terlaksananya dengan damai pemilu pada tahun 2024. Baik, silakan disingkirkan dan dilanjutkan dengan foto bersama. Mohon perkenan Pak Sekda juga Forkopimda untuk dapat berfoto bersama. Setelah ini akan ada penyerahan karikatur, lukisan karikatur dalam rangka ulang tahun Rilis ID ke-6 tahun 2024. Terima kasih Pak Sekda, tetap di tempat, Pak Wakapolda juga Pak Danrem. Kami mengundang istri dari almarhum Hendarmi untuk dapat bergabung di depan akan menerima karikatur. Silakan Mbak Eva Salompat. Iya, ini urutannya ngacak, jadi memberikan tidak berurutan, ya. Kami persilakan, ya, Ibu Marina, Ibu Mira Sadina diserahkan oleh CF. Silakan berikutnya, siapa lagi? Silakan Pak Dirut. PJ Bupati Tulang Bawang. Yuk langsung masuk biar agak cepat ya diantar. Bupati Pesawaran Bapak Edi Ramadona. Bupati Lampung Timur Bapak Dalawar Raharjo. PJ Bupati Pringsewu Bapak Adi Erlansyah. Bapak Sulmakan PJ Bupati Masuji.
duduk dulu karena ada pemotongan tumpeng ya. Sebagai tanda perayaan syukuran dari ulang tahun Rilis ID ke-6. Bapak Ibu hadirin, kita masih menyaksikan penyerahan lukisan karikatur dari Direktur Rilis ID kepada kepala daerah. Ya, dilanjutkan dengan foto bersama jika sudah selesai. Mohon diangkat fotonya boleh. Selanjutnya salam Lampung berjaya. 1, 2, 3. Terima kasih. Ini adalah perayaan ulang tahun ke-6 Rilis ID. Kita bersamakan potong tumpeng sebagai bentuk besar rasa syukur Rilis ID sudah sampai di usia 6 tahun pada hari ini.
ID yang ke-6 ini. Senang sekali kami bisa hadir pada malam hari ini. Jangan sampai gak disuruh nyanyi. Berilah saya mengucapkan selamat ulang tahun, semoga menjadi perang keselamatan yang damai, selamat. Sebuah lagu lebih banyak dalam sebutkan bersama. Wajah